Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok satu ingin berbagi hasil kerja kami di tugas mata kuliah pemrograman visual. Tapi sebelum masuk ke penjelasan, perkenalan dulu yuk. Hai, saya Alsa Nur Fatma dan ini teman-teman saya. Saya Yasminaya Hamida. Perkenalkan, saya Audi Pancawijaya. Perkenalkan, saya Ramdan Ridho Saputra. Halo, saya Rahmadiana. Saya Panji Haryadi. Saya Wanda Syabila. Saya Enrico Franz Adriawan Nurak. Oke, di tugas kali ini kami membuat aplikasi bernama Playcode Academy. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita jelasin proyeknya. Playcode Academy merupakan sebuah aplikasi inovatif yang dirancang khusus untuk mempermudah pengelolaan aktivitas administrasi dan proses pembelajaran dalam lingkungan kursus atau pelatihan. Aplikasi ini hadir sebagai solusi digital yang praktis dan efisien, yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan operasional dalam satu platform terpadu. Dilengkapi dengan fitur-fitur unggulan, Playcode Academy memungkinkan pengelolaan data yang lengkap dan terstruktur, mulai dari data pengguna, seperti administrator, pengajar, dan siswa, informasi kursus, pembagian kelas, pengaturan jadwal, hingga pembuatan laporan dalam format Excel. Semua data tersimpan dengan rapi dan mudah diakses kapan saja sesuai peran masing-masing pengguna. Tampilan antarmuka aplikasi ini dirancang dengan gaya yang sederhana namun intuitif, sehingga pengguna baru pun dapat langsung familiar tanpa perlu banyak penyesuaian. Administrator dapat dengan mudah mengatur dan memantau semua aktivitas pembelajaran. Pengajar dapat melihat detail jadwal dan kelas yang mereka ampu, sementara siswa bisa mengakses informasi kelas yang mereka ikuti. Dengan pendekatan yang modern dan sistematis, Playcode Academy sangat cocok digunakan oleh lembaga kursus, pelatihan, atau akademi yang ingin meningkatkan efektivitas manajemen pembelajaran secara digital. Tidak hanya membuat pekerjaan administratif menjadi lebih ringan, aplikasi ini juga membantu menciptakan pembelajaran yang lebih terorganisir dan menyenangkan bagi semua pihak yang terlibat. Oke, jadi di sini tampilan pertama yang akan keluar saat membuka aplikasinya adalah form login ya. Nah, form login ini adalah pintu awal bagi pengguna untuk mengakses sistem Playcode Academy. Fitur ini tuh benar-benar penting ya, karena berfungsi sebagai sistem keamanan awal yang membatasi akses dalam aplikasi. Sehingga cuma pengguna-pengguna yang terdaftar doang nih dengan hak akses yang sah yang dapat masuk. Nah, hak akses yang sah ini adalah berupa admin, pengajar, dan siswa. Saat pengguna mengklik tombol login setelah mengisi username dan password, sistem tuh akan melakukan pengecekan dulu nih apakah username dan password yang diinput cocok dengan data yang tersimpan pada database. Jika cocok, pengguna akan diarahin ke dashboard sebagai tampilan utama sesuai dengan peran atau statusnya. Jika tidak, akan muncul notifikasi bahwa login gagal karena password yang diinput atau username yang diinput salah. Di bagian Flow Master User, pada aplikasi Playcode Academy merupakan fitur penting yang digunakan untuk mengelola seluruh data pengguna sistem, baik itu admin, pengajar, maupun siswa. Menu ini hanya bisa diakses oleh admin karena berkaitan dengan pengaturan hak akses pengguna dalam aplikasi. Berikut tampilan menu Master User. Di dalam menu ini, admin dapat melakukan 4 fungsi utama yang sering disebut dengan istilah CRUD, CRUD,
read, update, delete, yaitu menambah, melihat, mengedit, dan menghapus data pengguna. Setiap data user yang ditampilkan terdiri dari beberapa kolom penting seperti nomor, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor HP, alamat, dan status pengguna. Status pengguna ini menunjukkan peran masing-masing dalam sistem, seperti admin yang memiliki akses penuh ke seluruh fitur aplikasi, pengajar yang hanya bisa melihat jadwal dan daftar kelas, serta siswa yang hanya bisa melihat kelas atau kursus yang mereka ikuti. Untuk menambahkan data pengguna baru, admin dapat mengklik tombol tambah di bagian kanan atas tampilan. Selanjutnya akan muncul form untuk mengisi informasi pribadi user seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, email, dan alamat. Selain itu, admin juga harus mengisi data akun login berupa username, password, dan tipe pengguna. Di sini ada admin, pengajar, atau siswa, dan dipilih salah satu. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian data, admin dapat memperbarui informasi tersebut dengan cara mengklik baris data yang ingin diubah. Lalu, klik tombol ubah. Maka akan muncul form edit dengan data yang sebelumnya telah diisi. Pada bagian ini, admin bisa memperbaiki informasi yang salah. Khusus untuk kolom password, sistem tidak menampilkannya saat proses edit karena alasan keamanan. Jika tidak ada perubahan pada password, kolom tersebut bisa dibiarkan kosong. Secara keseluruhan, menu master user berperan sebagai pusat kontrol pengguna yang memastikan setiap individu dalam sistem mendapatkan hak akses sesuai perannya. Dengan pengelolaan yang tertata, proses belajar dan administrasi dalam aplikasi dapat berjalan secara efektif dan aman. Oke, sekarang kita masuk ke dalam menu kursus. Menu kursus ini menjadi dasar untuk mengumpulkan materi pembelajaran dalam sistem dan juga akan terhubung langsung dengan beberapa menu yang ada seperti menu kelas, jadwal, dan daftar kelas. Karena setiap kelas akan mengacu pada salah satu jenis kursus yang sudah terdaftar di dalam menu ini. Kemudian, di dalam menu ini, admin dapat melakukan proses create, read, update, dan delete. Seperti yang kita lihat di halaman pertama kali, data kursus ini menampilkan seluruh data kursus yang sudah diinput oleh sistem, yang mana memiliki informasi ada nama kursus, deskripsi, durasi, dan harga. Lalu, untuk menambahkan data, kita klik tombol tambah yang ada di pojok kanan atas, lalu akan pindah halaman, dan kita akan menginput beberapa data yang diperlukan seperti nama kursus, deskripsi, durasi, dan harga. Ketika sudah kita isi, kemudian kita klik simpan.
maka akan kembali ke halaman awal dan menampilkan data terbarunya yang sudah diinput. Lalu, untuk mengubah data yang sudah ada, kemungkinan jika ada kesalahan data, kita klik salah satu nama kursusnya, lalu kita klik ubah, kemudian kita perbaiki data yang perlu kita perbaiki, mungkin menjadi sebuah kesalahan data atau kurangnya informasi data. Jika sudah, kita klik perbarui, maka akan muncul di tabel di depan data yang sudah terupdate. Lalu, untuk menghapus datanya, kita klik lagi nama kursusnya, kemudian kita klik hapus, akan muncul pop-up konfirmasi yakin data akan dihapus. Kemudian kalau kita klik OK, data akan terhapus. Jika kita klik cancel, maka akan membatalkan untuk menghapus datanya. Kemudian kita klik OK. Nah, data yang di depan itu akan terhapus dan hilang dari tabelnya. Dan digunakan untuk mengolah data kelas dalam aplikasi PyCode Academy. Di sini, admin bisa menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus kelas, atau dalam kurung root. Setiap kelas terhubung dengan satu kursus, satu pengajar, serta memiliki jadwal dan kapasitas tertentu. Tampilan data kursus mencakup nomor, nama, kelas, kursus mengajar, tanggal mulai, tanggal selesai, dan kapasitas. Untuk menambah kelas baru, admin cukup klik tombol tambah, lalu isi data kelas sesuai yang tersedia. Kursus harus dipilih terlebih dahulu karena mengubah data wajib. Jika ingin mengubah data kelas, admin bisa klik baris kelas lalu tekan tombol ubah. Untuk menghapus kelas, tinggal pilih data dan klik hapus. Menu ini penting untuk memastikan kelas terjadwal dengan baik dan terorganisir sebelum digunakan pada jadwal dan daftar kelas. Menu jadwal kelas menampilkan daftar jadwal setiap kelas yang aktif. Informasi yang ditampilkan meliputi nomor, nama kelas, nama kursus, nama pengajar, hari, jam mulai, dan jam selesai. Fitur ini berguna untuk memantau waktu pelaksanaan tiap-tiap kelas dan siapa saja yang terlibat. Sebagai contoh, kita akan coba tambahkan kelas di mana nama kelas ini diambil dari kelas yang sudah kita buat pada master kelas. Contohnya saya akan ambil Creator 3D, pilih hari, misalnya di hari Senin, jam mulai di jam 10 pagi sampai jam 12. Kita klik simpan dan data berhasil ditambahkan. Untuk mengubahnya, tinggal diklik saja salah satu pilihan ini, lalu diklik ubah. Dan kita bisa ubah sesuai yang dibutuhkan. Jika ada pembaruan, klik perbaharui. Jika tidak ada, maka bisa klik batal. Selanjutnya, menu daftar kelas. Digunakan untuk melihat dan mengatur siapa saja yang tergabung dalam tiap kelas. Informasi yang ditampilkan meliputi nomor, nama kelas, nama kursus, dan nama pengajar. Menu ini memudahkan admin untuk memantau jumlah siswa di tiap kelas, sekaligus memastikan pembagian siswa tetap sesuai kapasitas. Untuk menambahkan siswa ke dalam kelas, admin cukup klik button tambah di kanan atas, lalu pilih nama kelas, dan nama siswa yang ingin dimasukkan. Kemudian jangan lupa klik simpan. Gak rumit kan? Karena data langsung tersimpan otomatis dan siswa langsung tercatat sebagai peserta kelas.
Nah, sekarang gimana kalau admin mau lihat detail kelasnya atau mau tahu siapa aja nih siswa yang ada di kelas ini misalnya? Gampang banget. Admin cukup klik baris kelas yang dimaksud, lalu tekan button detail, nanti akan muncul informasi lengkap tentang kelas tersebut, termasuk daftar siswa yang tergabung. Fitur ini sangat membantu memastikan keanggotaan kelas dan memudahkan urusan administrasi. Terakhir, kita masuk ke bagian report. Di menu ini, admin bisa dengan mudah mengunduh data penting seperti data siswa, pengajar, kursus, dan kelas dalam bentuk file Excel. Fungsinya, tentu aja untuk keperluan laporan, dokumentasi, atau bahkan analisis kegiatan belajar siswa-siswanya. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi untuk salin-salin data manual satu persatu. Di sini tinggal klik download. Pertama, report data siswa. Di report data siswa ini, kita bisa melihat semua siswa yang ada. Kedua, report data kursus. Di data kursus ini, kita bisa melihat kursus apa aja yang tersedia beserta harganya. Ketiga, ada data kelas. Di data kelas ini, kita bisa melihat kelas-kelas yang ada, mulainya jam berapa dan kapan, beserta nama-nama pengajarnya. Terakhir, ada data pengajar. Di data pengajar ini, kita bisa melihat data-data pribadi dari pengajar yang ada. Dan sebagai penutup nih ya, yuk kita simpulin sedikit apa yang udah saya dan teman-teman saya jelaskan tadi. Jadi, Playcode Academy itu bukan cuma aplikasi administrasi biasa. Dengan tampilan yang simple, fitur-fiturnya yang lengkap, semua proses pengelolaan kursus jadi lebih cepat, rapi, dan efisien. Mulai dari form login, untuk mengatur data user, bikin kelas, sampai ngecek jadwal dan laporan, semuanya bisa kita handle dalam satu sistem yang saling terhubung. Jadi, Playcode Academy itu hadir sebagai solusi digital yang memudahkan semua peran, baik admin, pengajar, maupun siswa. Untuk fokus yang penting, proses belajar itu yang tertata dan produktif. Dan yang paling penting, bisa membuat kita makin fokus untuk proses belajar yang tertata dan produktif. Oke, itu dia penjelasan dari kami tentang aplikasi Playcode Academy. Semoga presentasi ini dapat dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!